حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah yang Allah muliakan, yang terhormat tentunya kepada seluruh pengurus DKM Masjid beserta jajarannya, dan juga kepada seluruh hadirin wal hadirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kita di waktu subuh ini menjadi amal terbaik di sisinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puja puji syukur utuh milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yaitu habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita saksikan begitu ramai orang-orang mempertontonkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara mereka menunjukkan cintanya kepada Rasul. Ada yang mengadakan acara maulid, ada yang bersedekah sebanyak mungkin, ada yang mengadakan tabligh akbar dan lain sebagainya. Ada juga yang hanya bersalawat demi salawat saja. Semua adalah bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal, ya. Musim semi, Pak. Mau peralihan dari musim panas ke musim dingin, begitu. Jadi adem, bulannya itu adem, makanya disebut dengan Rabi'un. Rabi'un itu kan artinya musim semi, ya. Kemudian Nabi Muhammad ternyata tidak dilahirkan di bulan Ramadan. Nabi Muhammad pun tidak dilahirkan di hari Jumat. Padahal kita sama-sama tahu bulan Ramadan ini terkenal dengan Sayyidus Syuhur, tuannya para bulan. Bahkan satu-satunya bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu hanyalah nama Ramadan saja. Silakan Bapak dan Ibu cek di dalam Al-Quran, apakah Bapak dan Ibu menemukan bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Syawal, dan lain sebagainya? Tidak ada, Pak. Yang Allah sebutkan hanyalah bulan Ramadan. Saking hebatnya dan mulianya bulan Ramadan. Kemudian juga hari Jumat. Nabi Muhammad tidak dilahirkan di hari Jumat. Kenapa? Karena lagi-lagi Nabi Muhammad itu bukan mulia karena bulannya. Nabi Muhammad bukan mulia dikarenakan hari kelahirannya. Justru dengan kelahiran Nabi lah, ya, bulan tersebut menjadi mulia, hari tersebut menjadi mulia. Nabi Muhammad itu memang manusia, tapi laisa kal bashar. Basyarun laisa kal bashar. Manusia tapi tidak seperti manusia yang lain. Bukan malaikat, bukan juga setan apalagi, ya. Nabi Muhammad adalah manusia tapi tidak seperti manusia yang lain. Begitu mulia, begitu luar biasa derajat Nabi Muhammad SAW dan sangat spesial, begitu. Nabi Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal di hari Senin, maka hari Senin pun menjadi hari yang mulia, begitu. Jamaah yang Allah muliakan, Nabi Muhammad saking mulianya, keringatnya saja itu sampai diburu oleh para sahabat, Pak. Keringat Nabi itu sampai ditungguin oleh istri-istrinya, Pak. Wanginya lebih wangi daripada minyak kasturi. Keringat kita gimana, Pak? Ya, luar biasa, ya. Itu Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi pernah, Pak, bersender di Masjid Nabawi, tangannya seperti ini, kepanasan karena zaman dulu belum ada kipas angin, belum ada AC, ya. Kemanasan, akhirnya keluarlah keringat, dan keringatnya ditadahin pakai botol oleh para sahabat, Pak.
Masya Allah. Karena saking wanginya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan darahnya saja ketika dibekam, Nabi itu menyuruh pada sahabat ya untuk membuang darah bekas bekaman Nabi Muhammad. Akan tetapi ternyata diminum oleh sahabat tersebut, Pak. Karena bukan manusia biasa. Bahkan ketika istri-istrinya atau salah satu istrinya bertanya, ketika Nabi sudah buang air, sudah buang hajat ya, ditanya oleh istrinya, ya Rasulullah, aku tidak melihat sisa-sisa buang hajat dirimu ya Rasulullah, kemana itu? Apa yang keluar dari Nabi maka akan segera ditelan oleh bumi, begitu. Ternyata makhluk bumi pun berebutan, Pak, ya. Karena berbeda, Pak, berbeda saking spesialnya Nabi, apalagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setiap tempat yang dilewati Nabi pasti akan tumbuh tumbuhan yang mana akan subur tempat yang bekas diinjak oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking hebatnya dan mulianya Nabi Muhammad ya, sampai-sampai ketika berjalan pun awan selalu menaungi beliau. Jazakallah. Ya, siap. Terima kasih. Itulah kehebatan Nabi Muhammad SAW yang luar biasa, tidak bisa dinalar, tidak bisa kita menggunakan logika, karena itu adalah khususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking hebatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu lebih dari para nabi sebelum-sebelumnya. Zaman dulu ada seorang nabi yang mana nabi tersebut meminta untuk melihat Allah, ya, untuk melihat Allah, tapi ternyata tidak bisa, malah jatuh pingsan. Tapi spesialnya Nabi Muhammad SAW, justru Nabi diangkat langsung oleh Allah untuk berjumpa langsung face to face dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Isra wal Mi'raj, begitu. Ya, kemudian ada juga Nabi yang berdoa untuk dilapangkan dadanya. Rabbi syrahli sadari, ya Allah lapangkan dadaku. Tanpa diminta, Nabi Muhammad sudah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam nasyrah laka sadrak, ya, bukankah kami sudah melapangkan dadamu? Masya Allah. Kemudian ada nabi yang begitu tampan. Kita kenal ada seorang nabi yang begitu tampan, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Yang mana ketika wanita melihatnya, maka wanita-wanita yang melihatnya akan memotong tangannya tanpa terasa. Tapi ketika ada orang yang melihat Nabi Muhammad SAW, kalaulah Nabi tidak diberikan wibawa, kalaulah Nabi tidak diberikan rasa jiwa yang penuh kewibawaan, pasti orang-orang yang melihat Nabi akan memotong-motong hati dan tubuhnya tanpa terasa, Pak. Kenapa? Karena saking gantengnya Nabi Muhammad SAW. Kalau hari ini kita dengar Nabi Yusuf begitu tampan, karena Nabi Yusuf memang dibuat nikmat wajahnya, Pak. Ya, Nabi Muhammad SAW begitu tampan, lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi diberikan wibawa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang-orang yang menatap Nabi itu tidak berani lama-lama, Pak. Ya, seringnya nunduk. Karena kalau sampai menatap terus Nabi Muhammad SAW, maka pasti dia tidak akan tahu apa yang sedang dia lakukan. Saking hebatnya Nabi Muhammad SAW. Para nabi punya ini itu segala macam, punya mukjizat yang bermacam-macam, dan semua mukjizat itu dikumpulkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat mulia yang Allah ciptakan agar kita mau selalu berselawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan dalam salah satu hadis qudsi dikatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan langit beserta bumi. Masya Allah, Pak. Ya, saking tingginya derajat Nabi Muhammad. Kalau seandainya Nabi tidak diciptakan, Rasulullah tidak ada hingga hari ini, pastilah kita tidak akan ada di atas muka bumi ini, Pak. Bahkan umat yang bersama Nabi menjadi umat yang terbaik, umat akhir zaman, umat-umat terdahulu ketika melakukan suatu kesalahan akan Allah binasakan langsung, akan Allah azab siksa langsung.
Tapi khusus umat akhir zaman ini Allah berikan kekhususan, Allah tungguin sampai bertaubat. Dulu ada seorang raja yang begitu lama menjabat menjadi pemimpin, kelamaan akhirnya malah menjadi mengaku Tuhan, yaitu Fir'aun. Fir'aun sebelum ajal menjemput, ketika dia sudah berada di tengah-tengah lautan, laut sudah siap menghimpit tubuhnya, Fir'aun ternyata sempat bertaubat sebanyak 70 kali, Pak. Fir'aun sempat bertaubat. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tapi karena dia umat akhir zaman, umat terdahulu, bukan umat Nabi Muhammad SAW, maka taubatnya tidak diterima pada saat itu. Taubat Fir'aun tidak diterima, padahal sempat sampai 70 kali loh bertaubat. Tidak diterima karena dia bukan umat Nabi Muhammad SAW. Umat terdahulu, kalau bagian pakaiannya ada yang terkena najis, maka tidak bisa dicuci, wajib dipotong, Pak. Bapak punya gamis, kemudian ada najis di sini, maka pakaian ini dipotong, Pak, digunting. Tidak bisa dibasuh. Tapi umat akhir zaman ini, umat Nabi Muhammad SAW, ketika terkena najis cukup dibasuh. Ya, repot kita, Pak, kalau seandainya ya kena najis sedikit dibuang, kena najis sedikit dipotong, habis pakaian kita ya. Bahkan umat terdahulu ketika mau bertaubat, maka cara bertaubatnya adalah dengan cara bunuh diri. Itu cara taubatnya, Pak. Ya, umat Nabi Muhammad cukup beristighfar, Pak. Umat Nabi Muhammad cukup tidak mengulangi apa yang dia lakukan. Bahkan ketika kita melakukan amal soleh, maka amal soleh tersebut akan menghapuskan dosa-dosa kita. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Spesialnya umat akhir zaman, Masya Allah. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad SAW ditungguin sampai taubat. Makanya jangan heran kalau sekarang banyak orang-orang zalim yang panjang umurnya, Pak. Ya, banyak orang-orang yang ingkar kepada Allah dipanjangkan umurnya. Pertama, agar menjadi ladang dakwah untuk orang-orang soleh dan orang-orang beriman. Yang kedua, masih Allah tungguin, Pak. Allah tungguin, Pak, sampai dia mau bertaubat, taubatan nasuha, begitu. Jadi jangan kaget kalau ketemu sama orang-orang yang kok ini panjang umur, ya, tapi dia ahli maksiat, tapi banyak dosanya. Kadang-kadang kita sering dengar ya, orang baik mah cepat dipanggilnya. Pernah nggak Pak dengar begitu, Pak? Ya, orang soleh mah cepat meninggalnya. Jadi gimana, Pak? Mau jadi orang soleh apa orang salah, Pak? Orang soleh ini cepat dipanggilnya, Pak. Ya, begitu. Kenapa? Karena Allah itu nunggu, Pak. Nunggu kita untuk apa? Bertaubat. Allah tuh seneng, Pak. Ya walaupun kita sering bermaksiat hari ini, nanti taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi, Allah akan terus menanti taubatnya umatnya, hamba-hambanya. Kenapa? Karena rahmat dan juga maghfirah Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa umat akhir zaman ini. Kemudian di sini setidaknya, Pak, minimal ada 8 cara kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Ada menyampaikan ajarannya, berdakwah, Pak. Yang menyampaikan ajarannya tentu tidak dengan cara memaksa. Hari ini kan banyak nih yang menyampaikan ajarannya tapi memaksa. Itu jangan ya, jangan. Kemudian ada juga yang terlalu ekstrim juga menyampaikan ajarannya ya. Kalau bukan jamaahnya, maka bekas sholat orang yang bukan jamaahnya wajib dipel. Itu kan ada yang begitu ya, wajib dipel. Ada juga yang khutbah Jumat, tapi isi khutbah Jumatnya justru provokator ya. Hari ini kita sedang berada di bulan Maulid, maka wajib bagi kita untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bagi yang tidak merayakannya, wajib kita perangi. Tuh, Pak, ini perkataan seorang kiai, Pak, ketika khutbah Jumat kemarin. Saya dengar, Masya Allah, kok sampai sebegitunya gitu loh ya. Maulid Nabi seakan-akan kita sedang memerangi orang-orang kafir, gitu ya. Tidak ada hubungannya ya. Ketika ada orang yang hari ini jauh dari agama Allah, masih rajin bermaksiat, masih banyak salahnya, mereka punya hak yang sama dengan kita, apa? Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Itu tetap harus mendapatkan nasihat terbaik dari kita dan juga nasihat sabar dari kita.
Maka tidak boleh buru-buru memvonis seseorang ini ahli bid'ah, seseorang ini kafir, seseorang ini tidak di jalan sunnah, tidak di jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap tahun pasti rutin begitu ya. Ini perdebatan kalau sudah masuk bulan Maulid ya, sibuk lagi, nyanggah yang satu, nyanggah yang ini, sudahlah ya. Kita sudah capek dengan konflik ya, apalagi konfliknya yang begitu-gitu terus muter-muter terus ya. Orang yang cerdas adalah orang mukmin, yang cerdas adalah mukmin yang tidak akan terjatuh pada lubang yang sama, kan begitu. Jadi kalau sudah tahun kemarin ngebahas ini, ya sudah tahun ini move on. Nggak usah ngebahas lagi, kamu mah ahli maulid, kamu mah ahli bukan maulid, begitu. Enggak penting seperti itu. Yang paling penting adalah siapa yang paling banyak salawatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, kata Nabi, man shalla alayya salatan fa sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Siapa yang baca 10 kali, Allah ganti dengan 100 kali. Siapa yang baca 100, maka Allah akan ganti dengan 1000 kali. Dan begitu seterusnya. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat yang namanya Saubah, Pak. Pernah dengar nggak, Pak, nama Saubah, Pak? Kalau Saudah mungkin pernah dengar ya. Itu nama tetangga biasanya tuh ya. Tapi kalau Saubah jarang kita dengar nama Saubah. Saubah ini adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang kalau sholat itu Pak selalu berusaha berada di samping Nabi, Pak. Intilin Nabi terus. Kalau Nabi ada pergerakan dikit, tiba-tiba langsung bergerak cepat, Pak. Gercep gitu loh kalau Rasul itu. Kemudian pada suatu hari Saubah ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, aku ini orang sangat rindu kepadamu ya Allah, ya Rasulullah. Aku ini mudah sekali jatuh cinta kepadamu ya Rasulullah. Bahkan Saubah ini, Pak, badannya ini kurus kering, Pak. Saking apa? Saking selalu rindunya kepada Nabi Muhammad SAW sampai makan pun malas-malasan. Sampai ngapa-ngapain pun yang dipikirin adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, sama seperti orang yang lagi kasmaran gitu ya, pengantin baru gitu, kalau pisah dikit tuh langsung rindu, nanyain kabarnya, ditanya kamu lagi ngapain, udah makan belum, gimana kabarnya, dan lain sebagainya. Pun sama seperti Saubah, Pak. Saubah ini rindu sekali. Saubah ini nama laki-laki ya, mohon maaf ya, bukan nama perempuan, walaupun Saubah seperti nama perempuan, tapi ini laki-laki, Pak. Ya, Saubah itu ternyata laki-laki dan rindunya begitu luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai badannya kurus. Suatu hari Saubah bertanya, ya Rasulullah, ini saya kan kalau rindu, kalau kangen di dunia, kan saya bisa ketemu sama dirimu ya Rasulullah. Aku bisa datang ke rumahmu ya Rasulullah. Kita pun sama ya. Kalau kita rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini, Pak, kita kalau punya rezeki kan bisa berangkat haji atau umroh, berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersalawat di sana, ya, berdoa di sana. Tapi kalau nanti di akhirat, kata Saubah, kalau nanti di akhirat ya Rasulullah, kalau aku masuk neraka, sudah pasti aku nggak akan bisa berjumpa dengan dirimu. Tapi kalaupun aku masuk surga, surga kita pasti berbeda. Ya, engkau di surga yang paling tinggi, aku entah surga yang mana, begitu. Lalu bagaimana kalau aku ingin bertemu dengan dirimu, kalau aku rindu kepada dirimu? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti di surga akan bersama dengan orang yang dicintainya. Ya, oleh karenanya usini wa iyyakum bittaqwallah. Ya, saya menasihati diri saya pribadi khususnya dan umumnya kepada kita semua untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau para sahabat saja yang amalannya begitu luar biasa, yang langsung ketemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, masih takut tidak bisa berjumpa Nabi nanti di akhirat, nanti ketika di padang mahsyar, nanti ketika di hari kiamat, apalagi kita yang Nabi bukan, Rasul juga bukan, orang soleh masih dipertanyakan, tapi tidak mau bersalawat, rugi. Kenapa? Karena ternyata dalam surah Al-Ahzab ayat 56 Allah berfirman, dan ayat ini adalah ayat yang mungkin Bapak dan Ibu hafal. Ya, boleh ini dibaca dulu sama Bapak ya, saya minum dulu sebentar. Alhamdulillah. Nah, ini ayatnya, Pak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa yang spesial dari ayat ini, Pak? Ada yang tahu tidak, Pak? Yang tahu boleh pulang duluan deh. Ada yang tahu nggak, Pak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, jamak, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi ternyata, Pak, dalam ayat ini kita bisa lihat, Pak, saking tingginya derajat Nabi Muhammad SAW, ketika ada perintah kepada orang beriman, itu biasanya, Pak, biasanya Allah tidak mengerjakan, Pak. Ketika kita diperintahkan salat, Allah salat tidak, Pak? Halo? Allah salat tidak? Tidak. Ketika kita diperintahkan berzakat, Allah berzakat tidak? Tidak. Ketika kita diperintahkan untuk berpuasa, wabil khusus di bulan Ramadan, Allah puasa tidak? Tidak. Tapi ketika perintah bersalawat, ya ayyuhallazina amanu sallu, ternyata ayat yang dimulai dengan Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya Allah saja yang bersalawat, para malaikat pun bersalawat, Pak. Ternyata ayat ini menjelaskan, ya, inilah ayat yang mana di dalamnya mengandung perintah dan Allah pun mengerjakannya. Luar biasa, Pak. Saking pentingnya salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gak usah diributin, Pak, ya, masalah pakai Sayyidina atau tidak. Ya, lagi-lagi sudah ketinggalan zaman orang yang sibuk dengan Sayyidina itu, ya. Loh, di Mekah kan tidak pakai Sayyidina, kata siapa? Ya, memang ketika khutbah Jumat tidak pakai Sayyidina, tapi silakan Bapak cek Zam-Zam Tower tuh, Pak. Jam yang begitu besarnya, ya, itu ketika mengeluarkan tulisan salawat menggunakan Sayyidina, Pak. Kalau memang dilarang oleh kerajaan Saudi, pasti Sayyidina dihilangkan tuh. Ya, tapi ternyata nggak masalah kok. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu di pusat kota suci Mekahnya, di depan Masjidil Haramnya, dituliskan begitu besar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka lagi-lagi tidak penting ada yang membahas orang pakai Sayyidina atau tidak. Yang paling penting adalah kita memperbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, betul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad pun betul, begitu. Ya, kenapa? Lagi-lagi Allah saja dan para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita hari ini kan banyak nih yang gombal nih, ngaku cinta sama Rasul, tapi untuk bersalawat kepada Rasul pun enggan, bahkan sering lupa, betul tidak? Ya, ada yang bersalawat cuman ya karena lagi tahiyat aja ada salawatnya, ya. Setelah itu mah lupa buat salawat. Padahal apapun kegiatan kita, tolong sebisa mungkin untuk memperbanyak sholawat. Di dalam sholawat itu, Pak, ada kasih sayang dan juga ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang baca sholawat, walaupun salah bacaannya, tetap bernilai pahala dan bernilai syafaat, Pak. Kan banyak hari ini orang-orang baca sholawatnya salah, nggak apa-apa, itu tetap benar kok. Ya, tidak ada yang salah dengan bacaan sholawat, begitu. Yang salah itu, mohon maaf, ini mohon maaf ya, tidak ada niat untuk membicarakan siapapun, tapi orang yang bersalawat untuk mendapatkan dunia itu yang salah, Pak. Pengen punya mobil, salawatin aja dulu. Sering dengar begitu? Pengen ganti HP, salawatin aja dulu, ya. Pengen punya tanah, beli tanah, disalawatin aja dulu. Mohon maaf, salawat itu jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi derajatnya ketimbang dengan urusan dunia, Pak. Ya. Rugi orang yang bersalawat tapi cita-citanya dapat dunia, maka nanti tidak akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW, tapi umatnya dunia, Pak. Tadi kan sudah disampaikan di awal hadis dari Nabi Muhammad, seseorang itu nanti di surga akan bersama, atau di akhirat akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya ketika di dunia. Kalau cintanya terhadap dunia, nanti di akhirat akan bersama dengan Qarun, Pak. Cinta dengan jabatan, di akhirat akan bersama Fir'aun, ya. Cinta dengan kezaliman akan bersama dengan Raja Namrud. Kita kalau cinta sama Nabi, ya, memperbanyak salawat karena Rasulullah SAW, maka nanti di akhirat akan satu barisan dengan umat Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita menemukan dua tipe manusia. Yang pertama ngaku cinta Nabi, yang kedua diaku sama Nabi. Mana yang baik?
Mana yang benar? Yang di aku, kan begitu. Cuma masalahnya kalau ngaku-ngaku kan siapa saja bisa. Boleh ya. Saya umatnya Nabi Muhammad. Saya ini pecinta Nabi Muhammad. Saya ini mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngaku boleh, silahkan. Tapi masalah di aku atau tidak, lihat amalan-amalan masing-masing, kan gitu. Ya. Kapan ketahuannya? Nanti di akhirat. Nabi itu nanti di akhirat akan menjadi orang yang paling sibuk, Pak. Ketika hari kiamat sudah ditegakkan, seluruh nabi yang jumlahnya menurut ulama ada 124.000 nabi, itu sudah masuk ke dalam surga, sudah disediakan singgasana khusus para nabi. Hanya satu nabi yang tidak masuk, siapa? Nabi Muhammad. Ketika ditanya kenapa, wahai nabi, kenapa engkau tidak mau masuk? Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad, seandainya aku masuk ke surga sekarang, pasti surga akan langsung menutup pintunya. Bagaimana dengan umatku? Tuh, Masya Allah. Akhirnya Nabi Muhammad bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud yang sangat lama. Ditanya oleh Allah, "Kenapa wahai Rasul? Kenapa wahai Muhammad engkau sujud begitu lama?" "Ya Allah, tolong izinkan aku untuk memberikan syafaat umatku yang sedang berada di padang mahsyar." Baru di padang mahsyar, Pak. Ya. Akhirnya Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah, "Ya sudah, silakan sekarang engkau pergi ke padang mahsyar, jemput umatmu yang sedang berada di sana." Nabi dengan bahagia dan senangnya, Pak. Kayak lagi jemput anak pulang sekolah, gimana sih? Ya, jemput anak yang lagi pulang dari pesantren lama nggak jumpa, atau anak yang lagi dalam pelatihan, tiba-tiba kita ketemu, kan bahagianya luar biasa, Pak. Saya kalau ngejemput anak pulang sekolah saja, yang berangkat pagi, pulang zuhur gitu, seneng gitu, Pak. Ya, ngeliat mereka pakai seragam. Sekarang Rasul, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasul, Pak, Nabi itu menjadi yang paling sibuk nanti, Pak, di padang mahsyar mencari umatnya, Pak. Mencari umatnya, Pak. Terus begitu, Pak. Ketika di padang mahsyar sudah didapatkan umat-umatnya yang layak mendapatkan syafaat pada saat itu, Rasul langsung datang lagi kepada Allah, Pak. Rasul datang kepada Allah, sujud lagi dengan sujud yang sangat lama. Sujud begitu luar biasa. Ditanya sama Allah, "Apa lagi ya Rasulullah? Apa yang kau inginkan?" "Ya Allah, tolong berikan aku kesempatan lagi, ya Allah, untuk menjemput umat-umatku yang mana dia baru saja tergelincir masuk ke dalam neraka." Tuh, Pak. Tergelincir dalam neraka, aku ingin ya Allah untuk menjemput mereka. Akhirnya apa kata Allah? "Ya sudah, ambil lagi mereka, jemput lagi." Dijemput, Pak, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijemput lagi, sekian banyak umatnya diangkut oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah selesai di situ? Tidak. Lalu Nabi Muhammad sujud lagi, Pak, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, tolong kabulkan lagi ya Allah. Aku ingin menjemput umatku yang ada di dalam hatinya iman kepadamu, walaupun hanya sebesar biji jagung, ya Allah." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan lagi, Pak. Perkenanan Nabi Muhammad SAW untuk pergi lagi ke neraka menjemput umat-umatnya yang ada iman di dalam hatinya walaupun sebiji jagung. Dijemput, Pak, diberikan syafaat, Pak. Dan selesai dari situ, apakah selesai Nabi Muhammad? Tidak. Nabi Muhammad sujud lagi dengan sujud yang sangat lama, kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tolong perkenankan aku ya Allah untuk terakhir kalinya ya Allah untuk menjemput umatku yang ada di dalam hatinya kalimat la ilaha illallah." Sibuk Nabi Muhammad, Pak. Begitu luar biasa sibuknya untuk mencari umatnya, Pak. Datang dicari orang-orang yang sedang disiksa di dalam neraka, yang sudah habis dagingnya, tulang belulangnya, tapi di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, diselamatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi Muhammad berada di ujung Shiratal Mustaqim. Nabi Muhammad mengangkat tangannya melihat umat yang berguguran di atas Shiratal Mustaqim sebagaimana derasnya air hujan, Pak. Berjatuhan seperti deras hebatnya air hujan, Pak. Begitu banyak orang-orang yang gagal menuju surganya Allah Subhanahu wa taala ketika di Shiratal Mustaqim. Nabi Muhammad mengangkat tangan lalu mengatakan, "Salimhum ya Rabb, salimhum ya Rabb, salimhum ya Rabb." Selamatkan mereka ya Rabbana, selamatkan mereka ya Rabbana. Doa inilah yang Nabi Muhammad SAW tahan, tidak mengangkat tangan ketika Nabi Muhammad dilempar di kota Taif, Pak. Malaikat ketika melihat Nabi Muhammad dilempari di kota Taif tersinggung, marah, Pak. Kemudian Nabi mengatakan apa? "Tidak, aku tidak akan berdoa keburukan untuk mereka." "Angkat tanganmu," kata para malaikat. "Angkat tanganmu, wahai Muhammad." Lalu
ucapkan keburukan apapun untuk mereka, maka kami akan binasakan mereka. Karena semua nabi, Pak, semua nabi diberikan doa yang mustajab, wabil khusus untuk umatnya, Pak. Umat Nabi Nuh ketika sudah menyerah dengan umatnya, mengangkat tangan meminta agar umatnya disiksa, langsung diazab, Pak. Umat Nabi siapa lagi? Nabi Saleh pun sama, Pak. Ya, umat-umat yang terdahulu, ya umat Nabi Lut pun sama, semua diazab, disiksa. Kenapa? Berkat doa para nabinya, Pak. Dan Nabi Muhammad SAW tidak berdoa keburukan untuk umatnya, Pak. Bahkan kata Nabi Muhammad, tidak ya malaikat, doaku ini akan aku gunakan nanti ketika sudah ditegakkannya hari kiamat. Aku akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti umatku selamat melewati Shiratal Mustaqim. Jadi ternyata manusia yang paling sibuk itu bukan kita nanti, Pak, ya. Bukan kita, tapi manusia yang paling sibuk nanti di hari kiamat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Inilah standar cinta yang harus kita mulai tanamkan sejak hari ini, Pak. Ya, tidak sempurna iman seseorang dari kalian sehingga kalian menjadikan aku, kata Nabi Muhammad SAW, lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Makanya Umar pernah ditanya sama Nabi, Umar, bagaimana engkau mencintai diriku? Umar menjawab, aku mencintai dirimu sama seperti aku mencintai diriku. Kemudian dijawab oleh Nabi, engkau belum mencintaiku. Mulai hari ini ya Rasulullah, dijawab lagi oleh Umar, mulai hari ini ya Rasulullah. Umar itu jawabannya kan bukan gombal secara lisan saja, tapi dengan keteguhan hati, keyakinan hati, dan ketulusan hatinya, Pak. Mulai hari ini ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari aku mencintai diriku sendiri. Tuh, Masya Allah. Kan sebenarnya tidak ada, Pak, manusia yang tidak mencintai dirinya, betul tidak? Kita ini, Pak, kalau sakit buru-buru berobat karena apa? Karena kita cinta sama diri kita, Pak. Kita jaga makanan, nggak banyak makan gula, nggak banyak makan pedas, nggak banyak makan ini itu, ada yang olahraga dan lain sebagainya, sepedahan, bulu tangkis dan lain-lain. Itu kenapa? Karena cinta terhadap dirinya, Pak. Betul tidak? Ya, kita ini cinta banget sama diri kita. Dan di sini bahasanya pun cinta kepada orang tuanya, cinta kepada anaknya. Oh, cinta kepada orang tua dan anak kan begitu luar biasa, ya. Tidak dikatakan cinta kepada pasangannya, Pak. Ya, karena kepada pasangan kadang-kadang ada cerainya, ada putusnya dan lain sebagainya. Tapi kepada orang tua kan tidak ada, kepada anak kan tidak ada. Cintanya terus nyambung sampai meninggal dunia, begitu. Ya, wan nasi ajma'in. Dan juga ketika engkau cinta kepada manusia, seluruh manusia, atau kepada banyakan manusia, maka ya cintamu kepadaku harus jauh lebih besar. Itu pesan Nabi, Pak, untuk kita, Pak. Ya, itu pesan Nabi untuk kita. Kalau pengen disebut orang beriman, maka cintailah Nabi melebihi cinta kepada diri sendiri, melebihi cinta kepada orang tua, melebihi cinta kepada anak-anak, dan melebihi cinta kepada manusia. Berat, ya berat. Karena jaminannya surga, kan gitu. Ya, maka bagaimana caranya? Yang tadi itu yang 8, Pak. Gimana cara kita mencintai Nabi? Ya 8 ini, silahkan. Menghindari perkara yang dibenci, mengenal lebih dalam Rasulullah SAW, berdoa untuk keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Maka salah hari ini kalau ada orang yang hanya berdoa kepada Rasulullah saja. Ya, Rasulullah nggak senang, Pak. Rasulullah itu kalau mau berdoa silakan doakan para sahabatnya juga dan juga para pengikutnya. Jangan lupa beserta umatnya. Ya, beserta umatnya juga didoakan. Kemudian mengikuti sunnah, bersolawat kepadanya, mencintai para pecinta Nabi, mengerjakan apa yang disukai Rasulullah, menyampaikan ajarannya. Ya minimal 8 ini silahkan ya untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Program kerja manusia aja, Pak, begitu banyaknya, betul nggak, Pak? Di sini mungkin ada yang jabatannya PNS, ada yang jabatannya direktur, manajer dan lain sebagainya. Itu kan ada beberapa lembar tuh, Pak, yang harus dikerjakan ya, betul ya? Job desk-nya itu harus bagaimana, seperti apa. Karyawan Indomaret saja, Pak, itu saya pernah baca itunya ya, job desk-nya itu banyak sekali, Pak. Nggak cuma jagain kasir ternyata ya,
ngitungin barang, nurunin barang, ngangkatin barang, rapihin di rak dan lain sebagainya. Itu banyak dan itu dikerjakan Pak. Kenapa? Karena bernilai apa? Gaji, bernilai dunia begitu. Dan sekarang ada yang bernilai akhirat. Dan cuma 8 minimal bisa kita contoh, bisa kita kerjakan, maka insya Allah kita akan menjadi umat yang diaku oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21, ya, di sini kita juga hafal ini ayat ini ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada uswah, ada kudwah. Pernah dengar kudwah nggak Pak? Ada uswah, ada kudwah. Kudwah itu adalah orang yang diikutin aja Pak. Pak Khodori berangkat ke Cimanggu. Saya ngikutin dari belakangnya nih. Ya, itu namanya kudwah tuh. Yang ngikutin. Tapi kalau uswah, ini semua tindak tanduk gerak-geriknya dari mulai tidur sampai ketemu tidur lagi, maka itu uswah namanya Pak. Makanya bahasa Al-Quran adalah uswatun hasanah. Semua yang dilakukan oleh Nabi itu bernilai pelajaran dan contoh bagi kita Pak. Uswatun hasanah. Bukan mau'izoh. Ada mau'izoh hasanah. Mau'izoh itu nasihat. Ya, nasihat saja. Tapi Nabi Muhammad SAW semua gerak-geriknya adalah contoh yang sangat-sangat bisa dicontoh, bahkan wajib dicontoh oleh umatnya. Uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallah katsiran. Buat siapa uswatun hasanahnya? Buat orang yang mau dapat ridhonya Allah, dapat tempat terbaik di akhirat, dan juga orang-orang yang banyak mengingat Allah. Begitu. Bagaimana cara mengingat Allah? Maka ikutilah jalan Nabi, jalan keselamatan, yang mana setiap apa yang keluar dari lisannya bukan dari hawa nafsu, ya, tapi dari wahyu, dan itu adalah jalan keselamatan. Dalam surah Al-Qalam ayat keempat, Allah memuji akhlak Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini hafal semua juga ya. Ayat ini sering banget diucapin oleh para penceramah, para pendakwah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar budi pekerti yang luhur. Dulu ada seorang sahabat namanya Abu Bakar Pak, sekaligus mertuanya Nabi Pak. Abu Bakar ini terkenal sebagai sahabat yang selalu mencontoh apapun yang Rasulullah SAW lakukan. Bahkan sekelas Umar pun tidak bisa mengalahkan Abu Bakar. Sekelas Utsman dan Ali pun tidak bisa mengalahkan Abu Bakar. Ketika ba'da subuh, ya, di waktu fajar seperti ini, di waktu syuruk seperti ini, Nabi kan berkumpul dengan para sahabat, lalu bertanya kepada para sahabat, siapa yang sudah sedekah subuh hari ini? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang sholat tahajud hari ini? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang sudah menyelesaikan berapa juz hari ini? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang melakukan ini? Semuanya Abu Bakar mengangkat tangan. Begitu, ya. Bukan sombong, bukan. Itu kenapa? Karena yang nanya Rasul, yang jawab Abu Bakar. Beda kalau yang jawab saya, ya. Siapa yang sudah sedekah? Oh, saya, gitu. Ya paling tadi cuma 200.000 ya. Sambil sombong ya. Enggak ya. Abu Bakar tidak ya, beda keimanannya. Abu Bakar Siddiq, Masya Allah ya, Abu Bakar Siddiq. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW datang ke rumahnya Aisyah, bertanya kepada Aisyah, ada amalan apa yang belum saya kerjakan sepanjang umur Nabi Muhammad SAW? Oh, ada Abu Bakar, engkau memang sempurna dalam mencontoh Nabi Muhammad, tapi ada amalan yang Rasulullah rahasiakan yang sampai hari ini para sahabat tidak tahu apa itu. Nabi Muhammad ya setiap harinya selalu datang ke rumah kampung di pojokan sana, menyuapi seorang nenek-nenek yang mana nenek tersebut selalu menghina Nabi Muhammad SAW. Rasul tetap nyuapin dengan lemah lembut ya, dengan penuh kasih sayang begitu. Orang tua, udah tua Pak ya, saya lupa apakah nenek atau kakek begitu ya. Pokoknya orang tua udah tua banget dan dia buta Pak. Dia buta. Tapi omongannya di sana selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW. Dicela dan dihina, tapi Rasul tetap tiap hari datang, nyuapin, beresin rumahnya dan lain sebagainya. Abu Bakar kaget, ya Allah, ternyata masih ada amalan yang belum aku contoh. Akhirnya Abu Bakar melakukan amalan yang sama
Ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, Abu Bakar pun datang ke rumah orang tua tadi dan melakukan apa yang Rasulullah lakukan, ya, nyuapin si orang tua tadi, ya, ngerapihin rumahnya. Kemudian si orang tua tadi berkata apa? Engkau bukan orang yang biasa datang ke rumahku. Orang yang datang ke rumahku, ya, orangnya lembut, orangnya penuh kasih sayang. Engkau ini kasar sekali nyuapinnya, mungkin saking sambil gemes kali ya, karena Rasul dihina mulu begitu. Akhirnya dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, betul, aku bukanlah orang yang selalu datang setiap hari ke rumahmu, karena orang yang datang ke rumahmu setiap hari telah meninggal dunia. Loh, meninggal dunia, emang dia siapa? Dia adalah orang yang selalu engkau hina, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu orang tua itu pun langsung menangis dan langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lihat Pak, bagaimana akhlaknya Nabi Pak. Tidak perlu banyak bicara, hatinya langsung nembus ke hati orang lain Pak. Nggak perlu banyak ngeluarin ayat, nggak perlu banyak ngeluarin dalil, nggak perlu terlihat soleh dan soleha, tapi dengan akhlakul karimah, uswatun hasanah, khuluqin azim tadi Pak, ya, sanggup merubah orang yang tadinya pembenci menjadi pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sesungguhnya Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. Orang-orang Arab bukan orang yang ketinggalan zaman, bukan orang-orang yang ketinggalan keilmuan. Mereka adalah orang-orang yang maju peradabannya dan juga teknologinya. Tapi kenapa Nabi Muhammad diutus? Karena ini alasannya Pak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin nanti di hari kiamat melainkan akhlak yang baik. Nabi Muhammad berpesan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah baik kepada manusia dengan sebaik-baiknya akhlak, dan jadilah pribadi yang baik, yang mana yang pribadi yang baik adalah pribadi yang sangat banyak menebar manfaat dalam kehidupan manusia yang lain. Lalu apakah akhlak Nabi Muhammad? Bagaimana cara mencontoh akhlak Nabi Muhammad? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Ya, jadi akhlak Al-Qur'an. Dan natijah Pak, hasil akhir dari cinta kita kepada Nabi, ittiba kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi, ada di ayat Ali Imran, ada surah Ali Imran ayat ke-31. Ini hasil akhir yang kita harapkan ketika kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Rasul, jika kalian umatmu ya ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau sudah mengikuti Nabi, kemudian engkau sudah mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka bonus yang besar dari Allah yang Allah sediakan untuk umatnya, untuk hamba-hambanya adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dihapuskan semua dosa-dosanya. Allah kasih maghfirah, Allah kasih afuun untuk mereka. Kenapa? Karena mereka telah mencintai Rasul dan Allah, begitu. Ini Pak, natijah inti ya yang paling tinggi dari orang yang mencintai Nabi adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Semua dosa-dosanya akan diampuni Allah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sehat-sehat selalu dalam keberkahan Bapak-bapak, istiqomah selalu dalam kebaikan. Semoga kita diaku oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzban nanti di hari kiamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf sekali lagi. Wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.